Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Cyril, presenter Mugaru yang paling berbakat. Guys, sekarang kan sudah pertengahan bulan November ya. Itu artinya PPDB Mugaru jalur inden sudah hampir berakhir. Nah, buat kamu nih yang belum daftar di Mugaru, wes ayo cepet-cepet daftar di Mugaru. Gak usah kakean mikir, gak usah kakean pertimbangan, langsung aja daftar. Kamu kan pengen jadi orang pinter, ya enggak sih? Atau kamu pengen jadi orang asyik? Atau pengen sekolah yang bagus tapi murah? Shh, pilih Mugaru aja ya dek ya. Loh kak, kenapa sih kok harus pilih Mugaru? Ya iyalah, sekolah yang bagus tapi murah ya cuma di Mugaru. Ojo ngeyel talah. Nih dengerin ya, anaknya pejabat bisa masuk, anaknya karyawan bisa masuk, anaknya pedagang, petani, guru, semua bisa masuk. Kalau ada yang bilang Mugaru mahal, itu ngiri namanya. Selamat pagi pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Cinara Amadea dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, era digital merupakan masa di mana aktivitas masyarakat hingga informasi disebarluaskan dengan menggunakan teknologi digital. Media sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat luas. Sejak awal dibangun, media sosial memang diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan bertukar informasi dan ide di suatu komunitas maupun jenjang virtual. Media sosial banyak digunakan di era digitalisasi, di antaranya untuk mengenal seseorang yang belum dikenal. Hanya dengan mencarinya di media sosial, kita bisa mengenalnya lebih dalam. Bukan hanya itu, media sosial juga marak digunakan sebagai ajang mencari penghasilan, lembaga dakwah, penyebaran informasi dan berita, dan ajang menuangkan hobi dan cita-cita kita. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Bersama saya Cinara Amadea, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Syakwila Ramadhani dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, era digital merupakan masa di mana aktivitas masyarakat hingga informasi disebarluaskan dengan menggunakan teknologi digital. Media sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat luas. Sejak awal dibangun, media sosial memang diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan bertukar informasi dan ide di suatu komunitas maupun jejaring virtual. Media sosial banyak digunakan di era digitalisasi, di antaranya untuk mengenal seseorang yang belum dikenal. Hanya dengan mencarinya di media sosial kita bisa mengenalnya dengan lebih dalam. Bukan hanya itu, media sosial juga marak digunakan sebagai ajang mencari penghasilan, lembaga dakwah, penyebaran informasi dan berita, dan ajang menuangkan hobi dan cita-cita kita. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Syakwila Ramadhani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Malva Andriana dan inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, era digital merupakan masa di mana aktivitas masyarakat hingga informasi disebarluaskan dengan menggunakan teknologi digital. Media sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat luas. Sejak awal dibangun, media sosial memang diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan bertukar informasi dan ide di suatu komunitas maupun jejaring virtual. Media sosial banyak digunakan di era digitalisasi, di antaranya untuk mengenal seseorang yang belum dikenal. Hanya dengan mencarinya di media sosial kita bisa mengenal lebih dalam. Bukan hanya itu, media sosial juga marak digunakan sebagai ajang mencari penghasilan, lembaga dakwah, penyebaran informasi dan berita, dan ajang menuangkan hobi dan cita-cita kita. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Malva Andriana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Cyril Putri dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, era digital merupakan masa di mana aktivitas masyarakat hingga informasi disebarluaskan dengan menggunakan teknologi digital. Media sosial sangat berperan dalam penyebarluasan informasi bagi masyarakat luas.
Sejak awal dibangun, media sosial memang diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan bertukar informasi dan ide di suatu komunitas maupun jejaring virtual. Media sosial sangat banyak digunakan di era digitalisasi. Di antaranya, untuk mengenal seseorang yang belum dikenal, hanya dengan mencarinya di media sosial kita bisa mengenalnya lebih dalam. Bukan hanya itu, media sosial juga marak digunakan sebagai ajang mencari penghasilan, lembaga dakwah, penyebaran informasi dan berita, dan ajang menuangkan hobi dan cita-cita kita. Baiklah pemirsa, berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Siril Putri mewakili seluruh rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Alika Naila dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, era digital merupakan masa di mana aktivitas masyarakat hingga informasi disebarluaskan dengan menggunakan teknologi digital. Media sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat luas. Sejak awal dibangun, media sosial memang diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan bertukar informasi dan ide di suatu komunitas maupun jejaring virtual. Media sosial banyak digunakan di era digitalisasi, diantaranya untuk mengenal seseorang yang belum dikenal. Hanya dengan mencarinya di media sosial, kita bisa mengenalnya lebih dalam. Bukan hanya itu, media sosial juga marak digunakan sebagai ajang mencari penghasilan, lembaga dakwah, penyebaran informasi dan berita, dan ajang menuangkan hobi dan cita-cita kita. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Alika Naila mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Nadifa Safa dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, era digital merupakan masa di mana aktivitas masyarakat hingga informasi disebarluaskan dengan menggunakan teknologi digital. Media sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat luas. Sejak awal dibangun, media sosial memang diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan bertukar informasi atau ide di suatu komunitas maupun jejaring virtual. Media sosial banyak digunakan di era digitalisasi, di antaranya untuk mengenal seseorang yang belum dikenal. Hanya dengan mencarinya di media sosial, kita bisa mengenalnya lebih dalam. Bukan hanya itu, media sosial juga marak digunakan sebagai ajang untuk mencari penghasilan, lembaga dakwah, penyebaran informasi dan berita, serta ajang menuangkan hobi dan cita-cita. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Nadifa Safa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, Breaking News kembali hadir di hadapan Anda. Bersama saya Cintara Aura dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, era digital merupakan masa di mana aktivitas masyarakat hingga informasi disebarluaskan dengan menggunakan teknologi digital. Media sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat luas. Sejak awal dibangun, media sosial memang diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan bertukar informasi dan ide di suatu komunitas maupun jenjang virtual. Media sosial banyak digunakan di era digitalisasi, diantaranya untuk mengenal seseorang yang belum dikenal. Hanya dengan mencarinya di media sosial, kita bisa mengenalnya lebih dalam. Bukan hanya itu, media sosial juga marak digunakan sebagai ajang mencari penghasilan, lembaga dakwah, penyebaran informasi dan berita, dan ajang menuangkan hobi dan cita-cita kita. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Cintara Aura mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Devansia Almora. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, era digital merupakan masa di mana aktivitas masyarakat hingga informasi disebarluaskan dengan menggunakan teknologi digital. Media sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat luas. Sejak awal dibangun, media sosial memang diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan bertukar informasi dan ide di suatu komunitas maupun jejaring virtual.
Media sosial banyak digunakan di era digitalisasi, diantaranya untuk mengenal seseorang yang belum dikenal. Hanya dengan mencarinya di media sosial, kita bisa mengenalnya lebih dalam. Bukan hanya itu, media sosial juga marak digunakan sebagai ajang mencari penghasilan, lembaga dakwah, penyebar informasi dan berita, dan ajang menuangkan hobi dan cita-cita kita. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Devanzia Almora mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Ilmira Karina. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, era digital merupakan masa di mana aktivitas masyarakat hingga informasi disebarluaskan dengan menggunakan teknologi digital. Media sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat luas. Sejak awal dibangun, media sosial memang diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan bertukar informasi dan ide di suatu komunitas maupun jejaring virtual. Media sosial banyak digunakan di era digitalisasi, diantaranya untuk mengenal seseorang yang belum dikenal. Hanya dengan mencarinya di media sosial, kita bisa mengenalnya lebih dalam. Bukan hanya itu, media sosial juga marak digunakan sebagai ajang mencari penghasilan, lembaga dakwah, penyebaran informasi, berita, dan ajang menuangkan hobi dan cita-cita kita. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ilmira Karina mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Jauza Salma. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, era digital merupakan masa di mana aktivitas masyarakat hingga informasi disebarluaskan dengan menggunakan teknologi digital. Media sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat luas. Sejak awal dibangun, media sosial memang diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan bertukar informasi dan ide di suatu komunitas maupun jejaring virtual. Media sosial banyak digunakan di era digitalisasi, diantaranya untuk mengenal seseorang yang belum dikenal. Hanya dengan mencarinya di media sosial, kita bisa mengenalnya lebih dalam. Bukan hanya itu, media sosial juga marak digunakan sebagai ajang mencari penghasilan, lembaga dakwah, penyebaran informasi berita, dan ajang menuangkan hobi dan cita-cita kita. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Jauza Salma mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Nazareta Uliala. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, era digital merupakan masa di mana aktivitas masyarakat hingga informasi disebarluaskan dengan menggunakan teknologi digital. Media sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat luas. Sejak awal dibangun, media sosial memang diperuntukkan sebagai wadah bagi para pengguna agar dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan bertukar informasi dan ide di suatu komunitas maupun jenjang virtual. Media sosial banyak digunakan di era digitalisasi, diantaranya untuk mengenal seseorang yang belum dikenal. Hanya dengan mencarinya di media sosial, kita bisa mengenalnya lebih dalam. Bukan hanya itu, media sosial juga marak digunakan sebagai ajang mencari penghasilan, lembaga dakwah, penyebaran informasi dan berita, dan ajang menuangkan hobi dan cita-cita. Baiklah pemirsa, berita ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Nazareta Uliala mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Raya Nurul. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, era digital merupakan masa di mana aktivitas masyarakat hingga informasi disebarluaskan dengan menggunakan teknologi digital. Media sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat luas. Sejak awal dibangun, media sosial memang diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan bertukar informasi dan ide di suatu komunitas maupun jejaring virtual. Media sosial banyak digunakan di era digitalisasi, diantaranya untuk mengenal seseorang yang belum dikenal. Hanya dengan mencarinya di media sosial, kita bisa mengenalnya lebih dalam. Bukan hanya itu, media sosial juga marak digunakan sebagai ajang mencari penghasilan, lembaga dakwah, dan penyebaran informasi dan berita, dan ajang menuangkan hobi dan cita-cita kita. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Raya Nurul mewakili seluruh
kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda. Bersama saya Ananda Zafira, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, era digital merupakan masa di mana aktivitas masyarakat hingga informasi disebarluaskan dengan menggunakan teknologi digital. Media sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat luas. Sejak awal dibangun, media sosial memang diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan bertukar informasi dan ide di suatu komunitas maupun jejaring virtual. Media sosial banyak digunakan di era digitalisasi, di antaranya untuk mengenal seseorang yang belum dikenal. Hanya dengan mencarinya di media sosial, kita bisa mengenalnya lebih dalam. Bukan hanya itu, media sosial juga marak digunakan sebagai ajang mencari penghasilan, lembaga dakwah, penyebaran informasi dan berita, dan ajang menuangkan hobi dan cita-cita kita. Baiklah pemirsa, berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ananda Zafira, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Livia Putri. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, era digital merupakan masa di mana aktivitas masyarakat hingga informasi disebarluaskan dengan menggunakan teknologi digital. Media sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat luas. Sejak awal dibangun, media sosial memang diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan bertukar informasi dan ide di suatu komunitas maupun jejaring virtual. Media sosial banyak digunakan di era digitalisasi, diantaranya untuk mengenal seseorang yang belum dikenal. Hanya dengan mencarinya di media sosial, kita bisa mengenalnya lebih dalam. Bukan hanya itu, media sosial juga marak digunakan sebagai ajang mencari penghasilan, lembaga dakwah, penyebaran informasi dan berita, dan ajang menuangkan hobi dan cita-cita kita. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Livia Putri, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat siang pemirsa. Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Rosdiana. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, era digital merupakan masa di mana aktivitas masyarakat hingga informasi disebarluaskan dengan menggunakan teknologi digital. Media sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat luas. Sejak awal dibangun, media sosial memang diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya untuk bertukar dan berbagi informasi kepada suatu komunitas maupun jejaring virtual. Media sosial banyak digunakan di era digitalisasi, diantaranya untuk mengenal seseorang yang belum dikenal. Hanya dengan mencarinya di media sosial, kita bisa mengenalnya lebih dalam. Bukan hanya itu, media sosial juga marak digunakan sebagai ajang mencari penghasilan, lembaga dakwah, penyebaran informasi dan berita, dan ajang menuangkan hobi dan cita-cita kita. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada akhir ini. Saya Rosdiana Trisna, mewakili seluruh kerabat kerja saya, mengucap terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Azaki Syaputra dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, di era digital merupakan masa di mana aktivitas masyarakat hingga informasi disebarluaskan dengan menggunakan teknologi digital. Media sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat luas. Sejak awal dibangun, media sosial memang diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan bertukar informasi dan ide suatu komunitas maupun di jejaring virtual. Media sosial banyak digunakan di era digitalisasi, diantaranya untuk mengenal seseorang yang belum dikenal. Hanya dengan mencarinya di media sosial, kita bisa mengenalnya lebih dalam. Bukan hanya itu, media sosial juga marak digunakan sebagai ajang pencarian penghasilan, lembaga dakwah, penyebaran informasi dan berita, dan ajang menuangkan hobi dan cita-cita kita. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Azaki Syaputra, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Fahmi Ahmad dan inilah berita selengkapnya.
Pemirsa, era digital merupakan masa di mana aktivitas masyarakat hingga informasi disebarluaskan dengan menggunakan teknologi digital. Media sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat luas. Sejak awal dibangun, media sosial memang diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan bertukar informasi dan ide di suatu komunitas atau maupun jejaring virtual. Media sosial banyak digunakan di era digitalisasi, diantaranya untuk mengenal seseorang yang belum dikenal. Hanya dengan mencarinya di media sosial, kita bisa mengenalnya lebih dalam. Bukan hanya itu, media sosial juga marak digunakan sebagai ajang pencarian penghasilan, lembaga dakwah, dan penyebaran informasi dan berita, dan ajang menuangkan hobi dan cita-cita kita. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Fahmi Ahmad mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Damia Akila. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, era digital merupakan masa di mana aktivitas masyarakat hingga informasi disebarluaskan dengan menggunakan teknologi digital. Media sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat luas. Sejak awal dibangun, media sosial memang diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan bertukar informasi dan ide di suatu komunitas maupun jejaring virtual. Media sosial banyak digunakan di era digitalisasi, di antaranya untuk mengenal seseorang yang belum dikenal. Hanya dengan mencarinya di media sosial, kita bisa mengenalnya lebih dalam. Bukan hanya itu, media sosial juga marak digunakan sebagai ajang mencari penghasilan, lembaga dakwah, penyebaran informasi dan berita, dan ajang menuangkan hobi dan cita-cita kita. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Dami Akila mewakili seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Oke Nat, gimana kabarnya Nat? Alhamdulillah baik Pak. Ya walaupun kemarin tuh kayak di Semada lagi penuh kegiatan gitu Pak, tapi masih bisa kesini Pak. Jadi masih bisa refreshing gitu Pak, sama ketemu sama Malva, sama Cintara. Terus juga ada adik-adik baru juga yang lainnya itu nggak kalah keren-keren semuanya Pak. Oke, gimana? Coba kamu review Nat dari penampilan adik-adikmu tadi Nat. Oke, buat penampilan dari adik-adik semua tadi tuh keren-keren semua ya Pak. Dan apa ya Pak, kalau misalkan saya dulu itu ya Pak, itu kayak masih baca berita tuh masih bingung ini gimana. Tapi tadi itu alhamdulillahnya tuh udah banyak banget yang udah bisa dan udah tahu. Cuman mungkin harus banyak-banyak latihan lagi, karena kan untuk membaca berita itu nggak hanya sekedar baca doang. Itu masih ada beberapa yang harus diperhatikan lagi. Contohnya itu kayak terutama gesturnya tuh masih banyak yang belum main Pak. Jadi tangannya tuh masih kaku dan apa ya, jadinya itu kayak kurang dikit aja gitu di bagian gesturnya. Cuman tadi untuk keseluruhan overall tuh udah bagus semua Pak, udah keren-keren dan udah mendekati kata-kata presenter banget gitu. Oke, Nat, kamu dulu latihan gestur tuh berapa tahun Nat? Well, latihan gestur tuh pastinya panjang banget ya Pak. Kemarin dulu tuh mungkin 1 tahunan Mbak. Jadi kayak pas waktu kelas 7 itu kan sama-sama seperti kayak adik-adik ini ya Pak. Jadi semuanya itu masih baru. Jadi buat belajar gestur itu masih bingung ini mau digimanain sih. Terus kadang-kadang juga pas waktu dulu tuh pas waktu belajar itu kayak masih bingung, ini kayaknya pas waktu ini deh harus gestur. Jadi gesturnya tuh masih mikir gitu, bukan yang natural, gestur yang natural langsung keluar gitu, enggak. Jadi kayak gesturnya masih sambil mikir dan itu jadinya tuh jelek. Terus waktu itu sempat dikomen juga sama partner, terus akhirnya lama-kelamaan kayak terus-menerus latihan terus kayak oh ternyata kayak gini gestur yang natural. Jadi nggak perlu dipikirin gitu. Buat ngeluarkan gestur tuh ya udah sesuaikan aja dengan nada bicara gitu, nanti otomatis sendiri gitu Pak. Jadi nggak ngerasa kalau misalkan saya tuh ternyata udah gestur gitu. Oke, dan ternyata perjalanannya cukup panjang nanti ya. Betul, dan nggak mudah juga Pak. Oke. Nat, seberapa besar sih Nat manfaat kamu ikut ini ya,
ikut ekskul presenter ini kan 3 tahun, Nat. 3 tahun Iya. full ya. Iya. Dan enggak ikut ekskul yang lain ya? Iya. Belas. Sama sekali. Oh iya, itu apa sih manfaatnya apa sih, Nat? Benefitnya tuh banyak banget ya Pak. Terus apalagi buat di masa sekarang gitu Pak. Masa saya di SMA itu banyak banget benefitnya Pak. Salah satunya itu kayak ya lebih mempermudah saya ketika ada kegiatan-kegiatan gitu. Terus kan saya sekarang di SMA itu ikut OSIS ya Pak. Jadi itu benar-benar bermanfaat banget ilmu public speakingnya. Terus kemarin itu baru aja Pak, saya tuh jadi MC Pak di acara Nexus. Woi. Jadi acara Nexus itu acara pentas seninya Smahada, yang mana dari acara Nexus itu sendiri itu ngundang gestar Pak atau artis gitu. Kemarin tuh kebetulan ada Utopia gitu, jadi saya diberi kesempatan untuk jadi MC-nya. Terus selain itu juga masih banyak banget Pak benefitnya, terutama ya ketika bersosialisasi itu jauh lebih gampang. Dan kayak apa ya Pak, orang yang punya ilmu public speaking itu biasanya dipermudah untuk memasuki sebuah organisasi dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ilmu public speaking gitu. Jadi banyak banget benefitnya, nggak akan merugikan sama sekali. Walaupun dulunya di waktu SMP tuh kayak ngerasa bosen, capek, dan itu semua itu memang normal Pak, karena kan ya belajar 3 tahun itu pastinya pernah merasa capek dan juga bosan. Tapi ingatlah ketika capek atau bosan itu tadi, banyak sekali manfaat atau benefit yang bakalan bisa didapatkan ketika udah menguasai ilmu public speaking itu gitu. Oke, dan sekarang ini kan jarang-jarang latihan Nat ya? Iya. Bahkan nggak pernah nih Pak. Oh nggak pernah, bukan jarang ya, tapi Iya, nggak pernah ya? bukan nggak pernah, jarang. Podcast nggak pernah Nat? Kalau di sekolah saya baru itu belum Pak, belum terlaksana untuk program podcastnya gitu. Oke, berarti kamu ini sekarang masih MC ya? Iya. Dan seterkenal apa sih Nat kamu di sekolahmu itu Nat? Sudah banyak yang kenal belum? Guru-gurumu, terus teman-temanmu? Alhamdulillah untuk saya dikenal itu alhamdulillah udah banyak ya Pak. Terus Bapak Ibu guru juga sering notice saya karena kan juga sering jadi MC itu tadi, terutama Bapak Ibu guru yang berhubungan dengan kayak acara-acara di Smahada gitu Pak. Jadi ketika ada acara sekecil apapun, saya tuh selalu ditawarin Pak mau jadi MC atau enggak gitu. Karena kan juga saya kan ikut OSIS biasanya kayak ada panitia-panitia gitu Pak. Jadi masih menyesuaikan, kalau memang saya panitia dan saya koordinatornya maka nggak bisa jadi MC gitu. Sedangkan tapi kalau misal saya bukan koornya bisa menjadi MC gitu Pak. Jadi banyak sih Pak, alhamdulillah udah banyak yang mengenal saya gitu. Oke. Kemudian kamu kan ikut OSIS Nat ya? Ada nggak sih Nat apa namanya itu pengaruhnya public speaking terhadap penerimaan pengurus OSIS itu? Pastinya ada Bapak. Iya. Iya. Jadi kan pas waktu OSIS itu kemarin saya kan di sekolah itu ada kayak tes gitu. Salah satu tesnya itu ada tes wawancara. Oh, sebelum itu ada tes CV dulu, Pak. Nah, di tes CV itu, dalam CV itu ada kayak pengalaman apa aja nih yang didapetin, terus mungkin prestasinya juga. Jadi di situ tuh saya nyantumin tuh semua, Pak. Semua yang pernah saya dapatkan di SMP saya cantumin semuanya di dalam CV itu. Terus pas waktu wawancara itu jadinya tuh kayak jurinya, bukan juri ya Pak, kayak yang mengawasi saya itu tadi, jadi kayak notice gitu loh Pak, kalau misalkan saya tuh punya banyak prestasi yang saya dapatkan, terus juga oh ternyata pengalamannya juga banyak juga. Terus habis itu pas waktu wawancara, ketika yang lain sebelum wawancara itu kayak udah siap-siap nanti harus jawab kayak gini, harus dihafal ini itu, banyak banget yang harus mereka hafalin. Tapi saya waktu itu benar-benar gak ada sesuatu yang harus saya hafalkan. Saya pokoknya menguasai apa yang ada dalam CV saya. Terus habis itu langsung kayak saya menguasai itu, dan ketika ditanya sama pengawasnya itu tadi, saya bisa langsung jawab Pak, tanpa berbelit-belit, dengan kata-kata yang mudah dipahami juga gitu. Jadi lebih gampang gitu Pak pas waktu tes wawancara itu. Terus pas waktu setelah tes wawancara itu ada tes juga, itu tes dinamika kelompok. Jadi di dalam tes dinamika kelompok itu saya dan beberapa calon OSIS yang lain itu dijadikan dalam satu kelompok, dan dalam satu kelompok itu kita harus bisa untuk membuat satu program kerja, dan di situ nanti ada undian tuh Pak, kayak
Misal saya waktu itu tuh dapetnya jadi ketua pelaksana. Dalam jadi ketua pelaksana itu ngapain aja, ditanyain ini itu. Jadi lebih mudah Pak dalam menjawab gitu. Terus dalam mengutarakan ide atau pendapat itu juga jadi lebih gampang. Dan orang-orang itu jadi bisa langsung menerima ide atau pendapat yang saya berikan karena kata-kata yang saya sampaikan ke mereka semua itu juga mudah dipahami gitu. Jadi dengan adanya ilmu public speaking itu benar-benar mempermudah saya ketika melakukan kegiatan apapun itu, sekecil apapun kegiatannya. Gitu. Oke. Dan yang paling dekat ini guru apa Nat? Ini sama guru SMA Nat? Guru SMA, alhamdulillah Pak, itu semuanya saya tuh dekat ya Pak ya gitu. Jadi terutama wali kelas, karena kan memang yang setiap hari juga wali kelas itu sama saya gitu kan, kemana-mana itu juga selalu ada wali kelas saya gitu. Dan kebetulan wali kelas saya tuh juga pembina OSIS-nya. Oke, Gitu, luar iya. biasa. Jadi semakin berjalannya semakin cepat ya Nat? Betul, alhamdulillah. Tidak ada ya, halangan Pak. Nat? Betul. Kalau kamu di kelasmu sendiri terkenal Nat? Terkenal banget Pak. Iya terkenal banget ya. Iya. Nat, kamu tuh dikenal tuh sebagai apa sih Nat di sana? Apa ya Pak, saya tuh kan beda-beda Pak. Kalau saya di Smada itu jujur punya pribadi yang kadang-kadang itu beda-beda. Karena kan juga harus bisa memposisikan diri ya Pak. Kalau di dalam kelas mungkin itu orang-orang mengenal saya tuh kayak anaknya rame nih gitu-gitu. Jadi kayak apapun itu kalau misalkan nggak ada saya mungkin kelasnya jadi sepi Pak gitu. Jadi kayak membangkitkan suasana gitu loh Pak. Jadi terus habis itu kalau di luar kelas itu mungkin orang-orang itu mengenal saya kayak orangnya serius gitu-gitu kan, karena kan memang dari sananya itu kan tuntutan jadi pengurus OSIS itu jangan yang kelemar-kelemar atau gimana-gimana gitu. Jadi harus bisa untuk memposisikan diri sih Pak. Dan awalnya juga teman-teman saya yang belum mengenal saya yang asli gitu ya Pak, karena kan punya dua kepribadian gitu, itu pasti mereka tuh ngiranya kayak oh Nadifa ini anaknya serius ya, nggak pernah bercanda gitu-gitu ya, padahal juga saya juga bercanda gitu. Jadi kadang-kadang itu ada orang yang kaget ketika ngelihat saya lagi bercanda gitu Pak. Oke. Iya. Oke, ini anu ya Nat ya, sambil ngobrol-ngobrol ngalor ngidul Nat ya. Iya. Kalau yang dari SMP Mugaru, yang dari presenter, yang seangkatanmu itu siapa Nat? Aziza. Aziza, terus sama siapa? Mada. Oh iya Mada. Iya, Mada. Mada ini hampir terlupakan Nat. Gimana? Kamu pernah dengar nggak mereka berdua ini seterkenal apa di sekolahnya? Oh kalau Aziza itu saya sempat dengar sih Pak, kan dia kan juga IPM ya Pak ya, jadi pastinya juga terkenal juga. Terus saya juga pernah lihat di IG-nya Smamita itu ada fotonya Aziza tuh Pak di brosur digital gitu. Tadi kelihatan. Kalau Mada ini nggak tahu ya Pak ya. Apa dia ini loh Nat, dia kan memang sudah terkenal ya, sudah paling banyak penggemarnya gitu kan. Iya. Cuma dia itu mungkin sekarang ini berganti hobi, melanjutkan hobinya yang dulu itu loh Nat, futsal gitu ya. Iya. Nat, kalau kamu Madang lihat video ini Nat, kamu mau bilang apa sih Nat? Mada ini ya Pak ya, sekarang itu udah berganti hobi lagi Pak. Dia suka nggambar Pak, dan gambarannya tuh keren-keren semuanya. Mosok sih? Wah. Iya Pak, beneran Pak. Nggak percaya serius. Pak Nur itu. Ya, kapan-kapan nanti kita undang Mada ya Pak ya, buat ngelihat semua gambaran yang udah dibuat sama Mada Pak. Oke, iya. Apa pesanmu? Oh ya, pesannya buat Mada. Semangat dalam mengerjakan tugas-tugas DKV-nya itu pasti banyak banget, dan pastinya itu butuh waktu juga kan Pak itu untuk menggambar keseluruhan dari tugasnya. Itu pokoknya kuncinya satu Pak, semangat dan jangan pantang menyerah gitu. Oke. Nat, gambarannya Mada itu apa sih, gambar apa sih dia nih? Kan DKV ya Pak ya, DKV tuh saya lihat Mada itu banyak banget Pak. Jadi yang digambar itu beda-beda juga. Orang. Iya, bisa termasuk itu juga. Terus yang kemarin-kemarin tuh sempat lihat kayak apa ya namanya, saya tuh juga lupa Pak namanya apa gitu, tapi keren banget Pak. Itu warnanya tuh bagus gitu. Oke. Ya. Iya, dia cuma dua Nat ya? Iya Pak, teman ya? Cuma Mada sama Aziza ya? Mada, Aziza, iya Pak. Nah yang satunya lagi tuh Iva, tapi Iva tuh keluar pas waktu kelas 7. Iya. Iya. Oke. Kalau ini Nat,
Amoy Net, Amoy masih Iya. masih kontak-kontakan enggak ini? Masih Pak, kebetulan juga ternyata kakak-kakak di pengurus OSIS itu Pak itu banyak banget yang kenal Kak Naira. Terus pas waktu saya pertama kali masuk di OSIS itu kayak pada nanyain semua, ini kamu kenal sama Naira nggak sih yang dari Mugaru kan? Sama-sama dari Mugaru kan? Terus saya jawab iya sama kok gitu. Terus ternyata Kak Nairanya itu banyak dikenal sama teman-teman kakak-kakak OSIS gitu. Teman-temanmu kok kenal sama Amoy itu kenapa sih Nat? Ternyata mereka semua tuh dulu itu satu SD Pak. Oh, Gitu. iya, Terus iya. semuanya tuh pada nanyain ke saya, kamu temennya Naira nggak sih? Gitu-gitu. Terutama wakil ketosnya itu nanyain ke saya, temennya Kak Naira nggak sih? Gitu-gitu. Terus saya jawab, iya Kak, kok bisa tahu Kak Naira dari mana? Gitu. Temanku SD itu dulu itu Kak Naira tuh gini-gini. Jadi ternyata Kak Naira itu pas waktu SD itu suka nyontek sama pengurus OSIS saya. Iya, terus apa lagi? Buka aja. Banyak Mumpung orangnya enggak ada ini. Jadi Kak Naira tuh dulu ternyata pas waktu pelajaran itu ya Pak nunggu Kak Oivin namanya itu nunggu Kak Oivin ngerjain terus baru Kak Naira tuh ngelihat jawabannya gitu Pak. Wah, jadi parah. ya bisa dibilang nyontek gitu lah Pak. Tapi emang sih Pak dari kakak-kakak yang pengurus OSIS saya yang ternyata satu sekolah SD-nya itu mereka semua tuh bilang kalau Kak Naira itu walaupun di akademik tuh kayak nggak peduli gitu Pak, tapi di non akademik itu jago banget Pak. Apalagi pas waktu itu ketika saya ditanya itu Kak Nairanya lagi ada yang forum pelajar itu loh Pak. Gitu. Iya yang di Jakarta itu keren. Terus sama temennya juga Kak Pink namanya itu juga mereka tuh ternyata banyak dikenal di kakak-kakak OSIS di sekolah saya gitu. Oh iya. Oh mungkin gini loh Nat, rahasia supaya terkenal, supaya pinter itu ya nyontek tadi itu. Jadi dengan nyontek begitu, yang dicontekin malah kalah nilainya itu loh. Itu keahlian Amara ini. Iya mungkin ya Pak ya, tapi nggak tahu lagi ya Pak. Kan perjalanan setiap orang itu kan berbeda-beda. Nah itulah perjalanan Amoy. Betul. Amoy itu marah nggak ya kalau diomongin begini ya? Nggak tahu ya Pak ya, semoga aja nggak marah nih Pak. Iya, kelihatannya nggak marah, tapi kan dalam hatinya orang kan siapa yang tahu ya? Iya. Iya, tapi biarin aja lah marah. Iya, Pak. Kalau marah nanti ini apa tambah lucu dia itu. Betul. Oke. Oke. Nat, pesan-pesan untuk adik-adik ini presenter Mugaru Nat. Pesan-pesannya buat semua adik-adik di presenter Mugaru, jangan pernah untuk kayak boleh kalian ngerasa capek tapi jangan pernah kepikiran untuk keluar dari ekstra ini karena ya itu tadi seperti yang saya bilang tadi benefit atau manfaat dari ekstra presenter ini banyak banget terutama nanti di waktu kalian udah SMA itu benar-benar kepake banget ilmu public speaking, cara kalian ngomong itu benar-benar dilihat. Apalagi ketika kalian di SMA pengen masuk di organisasi itu benar-benar bermanfaat gitu. Dan untuk semuanya ketika kalian udah ngerasa bosen, kalian harus tetap semangat, jangan pantang menyerah gitu ya. Tetap kerjain ketika dikasih tugas itu tetap kerjain aja karena itu juga termasuk dari salah satu bentuk latihan kalian di Extra Presenter ini. Oke, terima kasih Nat ya atas kehadirannya Nat. Iya Pak. Dan nanti jadi juri Nat ya. Oke, kapan itu Pak? Itu rencananya di bulan Januari Nat. Wow. Di bulan Januari dan ini skalanya itu nasional ya. Widih. Nasional bukan kecamatan Waru dan Sedati saja. Nanti sudah nasional. Keren, Siapapun keren. boleh ikut. Boleh ikut ya Pak. Oke. Iya, dan tempatnya nanti juga akan ditata lebih jos lagi. Oke Pak, siap Pak. Oke, tepuk tangan untuk Nadifa. Wes. Ini sebenarnya itu ada penonton. Nah, ini penonton bayaran ini. Banyak banget nih ya. Nah, ini ada kelasmu loh, Nat. Iya. Hah? Ada kelasmu ini. Iya. Ini ada kelasnya juga ini. Iya Pak, wow.